Nah, ini hubungannya kalau dengan gerhana bulan ini apa ini? Banyak kejadian-kejadian. Hmm. Akan banyak bencana-bencana yang akan terjadi di manusia, di kehidupan manusia. Jadi karena niat tadi ya toh, yang tidak baik kemudian diserap oleh alam itu. Benar. Nah, ini gerhana bulan ini sebagai tanda ini, harus dimengerti ini. Iya. Oh, iya. Karena niat-niat tadi ya, Mbak ya. Benar. Nah, di akhir tahun 2025, di awal tahun kan kita sudah mendapatkan bencana yang luar biasa ya, tentunya di Pulau Sumatera ya toh. Terjadi banjir bandang, kemudian terjadi banjir ada di pesisir, tanah longsor ya kan. Nah, kalau di akhir bulan Ramadan ini atau saat mendekati Lebaran itu apa gambarannya ini, Mbak? Dari alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kembali lagi ke channel Pak Dipukal Bedek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Aji. Mas Haji. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada subscriber Pak Dipukal Bedek dimanapun berada yang telah menonton dan melihat setiap video yang ada di channel YouTube Pak Dipukal Bedek. Baik itu subscriber yang berada di dalam maupun di luar negeri, baik fans-fans Pak Dipukal Bedek, baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mendukung, mensupport channel Pak Dipukal Bedek. Kami mengucapkan terima kasih yang telah memberikan like, yang telah membagikan setiap video-videonya ke media sosialnya, ke temennya, ke sanak keluarganya maupun ke grup-grupnya, dan yang telah memberikan komentar serta doa-doa kepada kami mengucapkan terima kasih dan kami aminkan doa-doa dari subscriber Pak Dipukal Bedek. Semoga doa yang sama kembali kepada subscriber. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu doa dan komentar dari subscriber Pak Dipukal Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga juga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalankan oleh subscriber Pak Dipukal Bedek. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dipukal Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik itu sakit medis maupun non medis, baik itu sakit yang ringan maupun yang parah, baik itu sakit yang baru saja maupun yang sudah lama, semoga segera Allah angkat penyakit-penyakitnya, Allah berikan kesembuhan terhadap penyakit yang sekarang ini sedang diderita oleh subscriber maupun orang-orang tersayang dari subscriber. Allah berikan kekuatan lahir dan batin menghadapi sakitnya, dan semoga juga Allah mengampuni setiap dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dipukal Bedek yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah atau sedang Allah uji dengan berbagai masalah kehidupan, baik pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu masalahnya berkenaan dengan rezeki, keluarga, istri, anak, suami, baik itu masalah pekerjaan, apapun itu permasalahan-permasalahan yang sekarang sedang dialami oleh subscriber Pak Dipukal Bedek, semoga tetap dimampukan untuk menjalani setiap masalah yang ada. Semoga Allah mampukan untuk menerima segala hal walaupun itu pahit kepada kita semua. Semoga segera Allah berikan jalan keluar atas segala masalah-masalah yang sekarang dialami oleh subscriber, terutama juga sekarang ini yang masih ada hutang ribanya. Semoga segera Allah mampukan untuk melunasi hutang ribanya dan Allah cukupkan segala kebutuhan-kebutuhannya, dan nantinya Allah mampukan untuk tidak mengambil hutang ribanya lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dipukal Bedek yang saat ini sedang mempunyai suatu hajat, baik itu hajatnya segera maupun hajat jangka waktu yang panjang, semoga segera Allah kabulkan setiap hajatnya.
Allah berikan petunjuk terkabulnya hajat tersebut, dan yang tidak terkabul nanti Allah gantikan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini masih sendiri atau dulunya pernah menikah tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan jodoh yang soleh dan soleha yang nanti membersamai subscriber Padepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah menikah tetapi belum Allah karuniakan anak, semoga segera Allah karuniakan anak di tengah-tengah subscriber yang sehat jasmani dan rohani yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah Allah karuniakan anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, anak-anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat, anak-anak yang nantinya menyelamatkan kedua orang tuanya di akhiratnya kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi keluarga subscriber Padepokan Bedek, semoga senantiasa Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan limpahan rezeki yang melimpah dari segala arah. Allah buka pintu-pintu rezekinya baik dari jalur suaminya, dari jalur istrinya, dari jalur anak-anaknya. Allah hancurkan segala penghalang-penghalang rezekinya. Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin. Allah lindungi keluarga subscriber Padepokan Bedek dari segala bala, musibah, penyakit maupun fitnah-fitnah akhir zaman sampai anak keturunannya nanti hingga yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya masih ditemenin oleh Mas Aji. Bagaimana kabarnya Mas Aji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mas Aji. Bahagia Mas Aji? Alhamdulillah selalu bahagia. Selalu bahagia Mas Aji. Apa yang membuat selalu bahagia itu Mas Aji? Ya sudah mendekati mudik. Oh ya, nah ini sudah mudik ini ya ya kan? Sudah berangsur-angsur akan semua udah pada minggu-minggu ini kan udah mudik semua ya Mas. Artinya kembali lagi ke kampung, dan saya juga nanti balik ke Klaten ya kan, Mas Aji juga dekat dengan Klaten. Apa itu namanya, antusiasmenya untuk balik kampung itu ya Mas, merindukan kampung halamannya ya, begitu bahagia ya toh. Kalau sudah berada di luar kota kemudian ada mudik atau ada pulang ke kampung halamannya, itu begitu luar biasa ya, mengenang waktu masa kecil yang lalu ya Mas ya, yang dulu-dulu sudah ada ya, bagaimana kita dulu ya toh senantiasa bermain ya toh, berinteraksi pada teman-teman yang ada di sekitar rumah kita ya. Tentunya juga subscriber Padepokan Bedek merasakan bagi suasana lebaran itu begitu luar biasa, walaupun ada kekurangan, walaupun mungkin ada yang sudah tiada atau ada yang sudah meninggal, tetapi tidak mengurangi rasa syukur dan kebahagiaan nantinya kita kembali ke kampung halamannya. Dan yang belum dimampukan untuk kembali ke kampung halamannya, kita doakan ya Mas Haji ya, semoga nantinya Allah berikan kesempatan untuk nextnya atau selanjutnya Allah berikan kesempatan untuk balik ke kampung halamannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, berkenaan dengan mudik ini Mas, kan sudah minggu-minggu mudik ini ya. Iya. Ya toh, akhirnya minggu-minggu mudik. Nah, kalau kita melihat ini Mas, ya toh, suasananya ini kan begitu luar biasa ini. Artinya suasananya itu kan kadang panas, panas sekali ini Mas, bener nggak ya? Kalau panas sekali ya toh. Kalau begitu hujan sekali ya toh. Dar-dar petir ada di mana-mana ini ya kan. Nah, ini kan sudah memasuki akhir bulan Ramadan. Kali ini, pada video kali ini kita akan mencari tahu ini Mas, sebenarnya mencari tahu tentang akhir Ramadan sampai Lebaran ini, adakah fenomena-fenomena alam ya toh, yang diawali dari awal bulan Ramadan ya, adakah fenomena-fenomena alam ini yang membersamai kepulangan banyaknya orang ini ya kan, ke mana itu namanya, ke kampung halamannya ya. Karena nanti kalau sudah di kampung halamannya itu kan tempat-tempat wisata ya toh, entah itu pantai, entah itu taman atau apapun itu kan penuh dengan orang ya Mas ya. Ya toh, berwisata ya kan, dengan cuaca yang tidak menentu ini, kadang panas kadang hujan ya toh.
dan juga pada akhir tahun dan awal tahun kan kita sudah menyaksikan bahwa banyaknya bencana-bencana ya Mas ya. Nah, nanti kita akan mencoba melihat dari sisi alam. Adakah pesan dari alam terkait dengan akhir bulan Ramadan ini sampai Lebaran 2026 ini ya Mas ya? Apakah ada terjadi gejolak-gejolak alam yang membersamai pulangnya mudik dari saudara-saudara kita semua, sahabat berpadu bedek, atau seperti apa? Nah, untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Mas Haji? Insya Allah siap. Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahayana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu. Proses mediumisasi ini tidak bisa mengganggu, apabila mengganggu otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahayana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib ada dalam tubuh Mas Haji tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan berusaha otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahayana, bantu saya membuka jalur kepekaannya Mas Haji. Apabila dalam jalur kepekaannya Mas Haji ada menghalang aji, ada yang menghalangi atau ada yang menutupi, otomatis langsung terpental dan hancur. Terbuka jalur kepekaannya. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahayana, bantu saya untuk menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang fenomena akhir bulan Ramadan 2026 ini sampai Lebaran. Apakah ada fenomena-fenomena alam yang bisa mengetahui dan mampu menjelaskan? Ketarik ke tangan saya sekarang juga. Dengan izin Sang Yang Nur Cahayana, apabila ada penyusup yang bukan yang saya masuk, otomatis langsung terpental dan hancur. Dengan izin Sang Yang Nur Cahayana, suaranya, pita suaranya terhubung, powernya semakin besar. Dengan izin Sang Yang Nur Cahayana, semua pengetahuan makhluk gaib dalam tubuhnya Mas Haji, semua pengetahuannya terbuka dan sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa yang berbicara? Panggil saja Salim. Mbah Salim ya? Saya panggil seperti itu. Iya, Mbah Salim tadi sudah mengucapkan salam ketika datang ke Padepokan Bedek ini. Kalau boleh tahu berarti Mbah Salim sudah muslim? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Untuk benar apakah Mbah Salim muslim, boleh seadanya terlebih dahulu, Mbah? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Mbah Salim sudah muslim ini. Yang memuslimkan siapa ini? Alhamdulillah, kami semua disempurnakan keislaman kami. Beliau sang raja di raja seluruh alam gaib. Beliau sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum nanti saya berbincang-bincang ya Mbak ya, dan saya juga ingin tahu ini kenapa Mbah Salim ini sudah disempurnakan keislamannya dengan beliau Sang Yang Nur Cahayana. Sebelumnya dengan izin Sang Yang Nur Cahayana ada hidangan yang sesuai dengan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji tersaji di depannya sekarang juga. Kun fayakun. Monggo Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nggih. Mbah Salim saya ucapkan selamat datang di Padepokan Bedek ya, Mbak. Mohon maaf mengganggu waktu dan mungkin tugasnya sekarang ini sedang dikerjakan. Terima kasih. Alhamdulillah.
Tadi Mbah Salim mengatakan bahwa Mbah sudah muslim dan dimuslimkan atau disempurnakan oleh beliau Sang Hyang Nurcayani Nirwana, ya. Nah, kalau boleh tahu itu ceritanya gimana? Cerita singkatnya ini. Alhamdulillah, pada saat beliau melewati suatu tempat atau jalan, disitulah kami semua dimuslimkan, terutama kami semua yang menjaga jalan yang dibangun oleh manusia utama di negeri ini. Kami menjaganya. Alhamdulillah, beliau menyempurnakan keislaman kami. Jadi ketika beliau lewat ini, Iya, benar. kalau boleh tahu di daerah mana itu? Sepanjang jalan Jawa Barat. Sepanjang jalan Jawa Barat. Iya, Masih satu provinsi dong dengan Jawa Depok ini ya, Mbak ya? terutama jalan itu Apa itu? yang dibangun Oh, di sana, di daerah pesisir. Atau di mana? jalan tol. Oh, jalan tol. Saya kira waktu daerah pesisir. Nggih. Berarti ini tugasnya di situ ya? Benar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbak Salim ini kan tiba-tiba bisa datang kepada Padepokan Bedek ini ya kan? Artinya Mbak sudah mengetahui kenapa Mbak bisa hadir di sini? Insya Allah sedikit yang bisa saya ketahui sesuai yang panjenengan ucapkan tadi. Nah, saya mau tanya ini Mbak Salim ya kan? Kan kita tahu ini kan sekarang ini kan sudah mudik ya, banyak yang sudah mudik dan menuju Lebaran ya. Ya, tentunya kan terkadang kan setiap bulan itu ada fenomena-fenomena alam ini ya Mbak Salim ya. Nah, kalau boleh dikasih tahu pada kita ini, dan akhir bulan Ramadan ini sampai nanti Lebaran itu, kalau dari sisi gaibnya mungkin Mbah melihat dari yang kita tidak lihat dan kita rasakan ya Mbah ya, yaitu kira-kira itu fenomena-fenomena alam apa, atau memang sudah dimulai sejak awal bulan Ramadan atau seperti apa ini Mbah? Fenomena terutama dari alam yang jelas Allah memberikan petunjuk kepada umat manusia itu banyak sekali, terutama dari fenomena alam yang tidak disadari oleh banyak manusia, bahwasanya itu semua adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingatkan kepada seluruh umat manusia bahwasanya petunjuk Allah itu sudah banyak yang terjadi, terutama alam yang menunjukkan bahwasanya alam itu bertingkah seperti tidak semestinya, ataupun fenomena alam yang tiba-tiba panas dan tiba-tiba hujan, dan fenomena yang lain seperti terjadinya gerhana bulan di bulan suci Ramadan ini. Itu merupakan petunjuk bagi umat manusia supaya manusia itu segera bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di zaman sekarang ini sudah banyak manusia yang sudah melupakan
sang penciptanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk berupa fenomena-fenomena alam itu. Jadi tadi kan Mbah mengatakan bahwa fenomena alam adalah gerhana bulan ya. Benar. Nah, itu kemarin terjadi itu di awal-awal bulan Ramadan itu. Benar. Terjadi gerhana rembulan. Akan tetapi banyak manusia yang tidak tahu. Karena gerhana bulan di waktu itu memang rembulannya tersembunyi. Maka manusia tidak ada yang tahu karena kesibukan manusia itu. Nah, itu ada pesan Mbah, terjadi gerhana bulan pada bulan Ramadan itu mengandung suatu pesan itu atau seperti apa ini Mbah? Yang jelas pasti semua itu ada pesan-pesan yang tersirat. Pesan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati alam, bahwasanya fenomena alam itu membawa kejadian, akan ada kejadian-kejadian di waktu atau di hari berikutnya yang akan terjadi. Tadi kan Mbah menyampaikan bahwa ada fenomena-fenomena alam ya tak? Iya. Nah, fenomena-fenomena alam tadi kan di awal menyampaikan bahwa terjadi gerhana ya tak? Kalau tidak salah ya kan, gerhana bulan ya kan. Nah ini kalau dari apa itu namanya, dari Mbah sendiri nih ya tak? Gerhana bulan pada bulan Ramadan itu apakah mengandung pesan yang memang itu disampaikan kepada manusia untuk seperti apa atau seperti apa Mbah ini Mbah? Kebiasaan manusia di saat akhir bulan Ramadan, banyak sekali manusia yang ingin pulang ke kampung halamannya, yang mana keniatan pulang kampung itu banyak. Niat-niat manusia itu berbeda-beda. Yang mana di masa sekarang ini kecanggihan teknologi maupun taraf hidup manusia yang sangatlah tinggi, banyak manusia yang kehidupannya yang mapan maupun berkecukupan, kan tetapi banyak manusia yang lalai, yang mana manusia itu pulang kampung dengan keniatan ingin bersenang-senang dan ingin berfoya-foya, dan seharusnya keniatan pulang kampung itu haruslah berniat untuk silaturahmi kepada sanak keluarga, kedua orang tua maupun yang lainnya. Disitulah bencana-bencana itu akan terjadi. Dari niat seperti itu, kehidupan manusia, benar. Dari niat seperti itu, karena keniatan itu sudah diambil oleh bangsa sebelah untuk memanfaatkan itu semua. Nah ini hubungannya kalau dengan gerhana bulan ini apa ini? Banyak kejadian-kejadian. Akan banyak bencana-bencana yang akan terjadi di manusia, di kehidupan manusia. Jadi karena niat tadi ya toh, yang tidak baik kemudian diserap oleh alam itu. Benar. Nah ini gerhana bulan ini sebagai tanda ini harus dimengerti ini. Iya. Oh iya.
Karena niat-niat tadi ya Mbak ya. benar. Nah, di akhir tahun 2025, di awal tahun kan kita sudah mendapatkan bencana yang luar biasa ya, khususnya di Pulau Sumatera itu terjadi banjir bandang, kemudian terjadi banjir ada di pesisir, tanah longsor ya kan. Nah, kalau di akhir bulan Ramadan ini atau saat mendekati Lebaran itu apa gambarannya ini, Mbak? Dari alam banyak tanah yang bergerak atau longsor dan banyak bencana Kekeringan. iya, tapi tidak menyeluruh. Berarti panas makin terik no ini. Benar. Dan ada bencana seperti air yang naik atau ombak di lautan. Lautan juga bergejolak. Iya, Iya. Kalau gunung berapi seperti apa? gunung berapi sedang siaga, sedang mempersiapkan Mempersiapkan apa itu? Keluarannya akhirnya meletus itu. lahar dingin, Lahar dinginnya. Oh ya, erupsi ya. iya, Itu kalau dari sisi itu. Nah, kalau diibaratkan ini bencana-bencana yang mungkin nanti akan bisa terjadi apa yang Mbak katakan itu ya. Itu kan apa itu kan apakah dari ulah manusia atau memang dari respon alam atau seperti apa kan bulan puasa ini kan semuanya kan orang berlomba-lomba melakukan kebaikan ya. Ya toh? iya. Nah, jadi kan berlomba-lomba untuk mendekatkan diri, ya kan? Berarti kan harusnya kan bencana-bencana menurun ya? Atau seperti apa ini? Memang seperti itu. Jadi walaupun di bulan suci Ramadan banyak yang berpuasa, beribadah, akan tetapi banyak manusia yang hanya berpura-pura puasa maupun beribadah supaya terlihat seperti yang lain. Itulah yang mana Allah menyerap perilaku manusia yang sangatlah menyimpang dalam ajaran Islam. Disitulah energi negatif alam ini mengakibatkan bencana itu terjadi. Jadi justru semakin pada saat bulan puasa ini yang apa itu namanya melanggar atau yang berbuat tidak baik itu malah justru meningkat. Karena tadi ya ketika puasa memang apa berpura-pura hanya puasa menahan lapar dan haus itu. Iya. Itu akan diserap oleh alam. Benar. Iya. Nah, tadi kan yang Mah mengatakan bahwa ada gejolak dari laut, kemudian tanah bergerak, kemudian gunung. Nah, itu kalau diibaratkan dosa-dosanya itu apa? Karena kan di akhir bulan Ramadan itu kan semua kan membutuhkan kebutuhannya ya. Iya. Itu ada hubungannya nggak? Ada relasinya nggak itu? Iya, benar, karena perilaku manusia sekarang banyak yang menyimpang, yang mana sekarang kemaksiatan merajalela, banyak perzinahan maupun yang besar sekarang ini adalah perselingkuhan. Itu sangatlah besar. Di bulan Ramadan itu? Perjudian. Iya. Berarti ada perzinahan, perselingkuhan, perjudian ini di bulan Ramadan ini? Perjudian besar, benar. Karena? Karena perjudian sekarang bisa lewat Allah. Jadi tidak
tidak berkumpul seperti orang-orang zaman dulu. Kalau berjudi berkumpul, kalau sekarang bisa sembunyi-sembunyi. Itu walaupun di bulan Ramadan perjudian meningkat, Mbah. Iya, karena banyak manusia yang tergiur dengan hasil perjudian itu untuk hasilnya sebagai foya-foya atau menjanjikan hasil yang banyak. Oh, mungkin karena kebutuhan pada saat mau lebaran ini tinggi, sehingga mencari uang yang cepat itu. Oh, iya. Nah, kalau dari gangguan perjalanan pulang ini, Mbah, ya toh? Kan kita kan perjalanan pulang kan ada yang lewat laut, ya kan, menyeberang laut, ada yang pesawat, ada yang jalur darat. Ini kalau gambarannya, Mbah, seperti apa ini? Berhati-hati, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat mau berangkat pulang kampung, karena di sepanjang perjalanan manusia itu banyak tanaman-tanaman dari manusia yang ingin mencari keuntungan atau mencari tumbal. Oh, jadi ada yang dipasangin ya kalau dalam bahasa ini ya? Benar. Ada yang dipasangin tumbal ini? Benar. Oh, berarti secara tidak langsung? Sangatlah banyak ditaruh di jalanan, di titik-titik tertentu yang mengakibatkan kecelakaan. Dan sekarang ini banyak jalan-jalan yang rusak, jalan yang tadinya rusak itu bisa mengakibatkan kecelakaan karena di situ ada yang mengambil keuntungan. Oh, jadi jalannya udah rusak, kemudian karena itu bisa untuk menyelakai ya, dipasanglah itu gitu. Oh, banyak, berarti ini banyak sekali loh ya. Sepanjang jalan itu. Baik di laut juga. Di laut itu biasanya di kendaraannya. Oh, kendaraannya ya. Iya. Katanya untuk menyeberang itu ya. Benar. Oh. Wah, berarti saat ini tuh banyak yang pelaku persugihan itu seperti ini ya, Mbah ya, apa itu namanya, melihat kesempatan ini gitu ya. Benar, karena pesugihan sekarang sudah modern. Oh, sudah modern? Maksudnya gimana ini? Pencarian tumbal bukan dari anggota keluarganya saja, akan tetapi bisa mencari dari orang lain, dan makhluknya bisa ditanam di mana saja, seenaknya atau sesukanya yang punya. Ya memang tujuannya untuk menyelakai dan kemudian kecelakaan kemudian diambil ya. Iya. Ngeri. Maka dari itu, jikalau manusia itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jauh dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia itulah yang nanti akan menjadi sasaran mereka. Dan banyak sekali manusia yang tergiur atau lalai pada saat pulang kampung, karena di hatinya hanyalah kesenangan, kan tetapi lupa niatnya yang benar. Ya. Balik lagi ke situ ya, Mbak ya. Iya. Nah, ini tuh kalau diibaratkan tuh ada berapa bala. Bala itu kan banyak ya kan? Mulai dari bencana, kemudian kecelakaan, kehilangan ya toh? Hal-hal yang membuat kesedihan. Nah, ini kalau diibaratkan jumlah bala itu berapa ini? Ya, sangatlah banyak. Tidak terhitung jumlahnya. Sangatlah banyak. Ada 74 bala nggak? Atau lebih atau berapa? Ya, lebih. Oh, lebih ya? Iya. Ya. Nah, terus kemudian, Mbah,
dengan tadi kan untuk meluruskan niat dan mendekatkan diri pada Allah ya. Iya. Nah, terus apa yang perlu dilakukan lagi nih, pesan-pesan untuk kita semua ini yang nantinya pulang kampung, pulang dalam perjalanan ini, Mbah? Tata niatnya, niat di hati yang paling dalam, dan hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diniatkan untuk silaturahmi ke sana saudara, dan hanya mengharap ridho Allah saja. Maka dari itu perlindungan Allah lah nanti yang akan bekerja. Insya Allah nanti akan terselamatkan dalam perjalanan. Ya. Apalagi kalau selain tadi? Berhati-hatilah. Di zaman akhir ini banyak yang mencari kesempatan. Banyak manusia-manusia yang terjerumus. Manusia-manusia yang jauh dari Allah. Yang mana manusia itu dengan leluasanya atau dengan seenaknya berbuat jahat. Maka hindari pertemanan yang mana pertemanan itu menjerumuskan. Karena di bulan suci Ramadan, terutama akhir-akhir bulan suci Ramadan atau malam takbiran, banyak manusia yang berbuat dosa. Apalagi manusia pulang dari perantauan yang mana dianggap mempunyai uang banyak, akhirnya foya-foya di malam takbiran dan berminum-minuman maupun berzina. Maka hindarilah teman-teman yang menjerumuskan seperti itu. Hindari ya Mbak ya. Nah, kalau ini untuk menolak bencana atau kecelakaan atau bala tadi, apa yang perlu dilakukan? Saya tadi mendekatkan diri. Bersedekah terhadap anak yatim. Insya Allah dengan bersedekah itu Allah akan jauhkan dari bala bencana dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Pak. Iya. Apalagi Mbah pesan-pesan untuk kita semua? Sudah cukup ya? Terima kasih ya Mbah, sudah tadi banyak memberikan informasi kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allah menaikkan derajat Mbah di sisi Allah ya. Amin. Terima kasih juga sudah bisa mampir kepada Bokal Bedek. Mohon maaf mengganggu waktu dan tugas, serta kata-kata saya atau perilaku saya atau tadi kita bincang-bincang ada yang kurang berkenan ya Mbah ya. Saya juga minta maaf. Hanya sebatas itu yang bisa saya sampaikan. Tidak apa-apa. Ini silahkan Mbah untuk kembali ke tempatnya dan membawa efek-efek semua yang ada dalam tubuhnya Mas Haji ya Mbak. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Bokal Bedek yang masih menonton tayangan video ini, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyaksikan apa yang menjadi hal-hal yang nanti berkenaan dengan saat ini arus mudik sampai Lebaran. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati sahabat Bokal Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Bokal Bedek. Saya dan Mas Haji pamit untuk diri, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.